Pak, mohon maaf, saya mau mewawancarai Bapak untuk tugas sekolah. Oke, monggo. Tugas sekolah apa? Tugas sekolah PPKN, Pak. Apa yang mau ditanyain? Soal penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, monggo ditanyain aku mawon. Insya Allah tak jawab kalau saya bisa. Soal pertama niku, apakah dalam pelaksanaan sholat berjamaah warga dapat melaksanakan sholat berjamaah dengan khusyuk? Maksudnya berjamaah secara khusus di ini? Iya. Sangat bisa. Soalnya kalau di sini kan toleransinya sangat tinggi. Misalkan kalau ada orang sholat atau orang ibadah, semuanya kan menghormati. Misalkan orang pada ribut-ribut, diem sebentar. Misalkan orang punya hajatan, kalau pas waktunya ada sholat berjamaah juga musik dimatiin. Jadi kalau di sini tetap bisa khusyuk kalau masalah sholat. Makasih, Pak. Terus soal yang kedua, apakah warga tidak membeda-bedakan dan memandang bahwa warga itu setara? Kalau di desa ini, kalau saya lihat nggak ada. Kayaknya semuanya memandang status sosial kalau di sini sama rata. Nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin. Pokoknya dibuat sama. Nggak ada yang memandang sosial itu si A, orang kaya, yang miskin harus gini, nggak ada. Pokoknya kita sama-sama bekerja sama untuk memasukkan desa ini. Berarti orang sini itu masalah sosial, status sosial nggak dipergunakan. Terus yang soal ketiga, bagaimana sikap yang sesuai untuk menjaga nama baik desa? Nah itu terutama untuk anak-anak muda. Kalau orang tua kayak kami pasti bisa menjaga. Kalau anak muda itu ya himbauan kami bagi orang tua ya, misalkan kalau ada acara kumpul-kumpul dibatasi. Misalnya kalau ada orang luar lewat kan gak enak juga. Nah itu termasuk kan untuk menjaga nama desa. Jadi misalnya kalau ada acara-acara itu ya saya mohon kalau yang muda-muda itu gak usah terlalu neko-neko, jaga baik nama baik desa saja. Terus yang soal terakhir, Pak, bagaimana perilaku terhadap seseorang yang sedang meminta pertolongan? Kalau misalkan orang minta pertolongan, kalau kita bisa ya kita tolong. Misalkan kalau kita nggak bisa ya jangan ditolak langsung. Ya gimana caranya orang itu bisa ketolong. Entah kita juga minta sama tetangga kita ngomong sama teman kita. Pokoknya ya diusahakan kalau ada orang minta tolong tetap kita tolong. Walaupun berat, ya kalau misalkan kita nolongnya bareng-bareng mungkin juga nggak berat. Begitu ya, Pak. Ya sudah kalau begitu. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mewawancarai salah satu guru di SMK Negeri Surat dalam tentang penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah ini. Baiklah. Penerapan nilai-nilai sila pertama. Nomor 1. Apakah dalam pelaksanaan sholat berjamaah siswa dapat melaksanakan sholat berjamaah tersebut secara khusyuk? Kalau sholat berjamaah di SMK ini, kalau saya lihat itu agak kurang, karena mungkin pengetahuan atau kesadaran mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah itu kurang, karena mungkin di rumah jarang melaksanakan sholat berjamaah, atau karena samping mereka itu adalah teman. Jadi sedikit, walaupun banyak ya yang khusyuk itu banyak, cuman ada beberapa yang saya lihat itu masih banyak bercanda dengan teman sebelah. Terus sila yang kedua, apakah warga tidak membeda-bedakan dan memandang bahwa warga itu setara? Tidak, kalau di sini itu semuanya sama. Dilihat dari seragam, perilaku, terus apapun itu sama. Di sini tidak ada yang membedakan, tidak ada yang merasa berbeda juga, karena mayoritas di sini itu mulai dari perekonomian, terus perilaku dan lain sebagainya, kita itu sama. Alinea ketiga, bagaimana sikap yang sesuai untuk menjaga nama baik sekolah? Untuk menjaga nama baik sekolah itu banyak. Satu,
itu mulai dari kalian berperilaku baik di dalam maupun di luar sekolah. Yang kedua, kalau seandainya ada permasalahan di sekolah, itu ya silahkan selesaikan di sekolah. Jangan sampai masalah tersebut malah diceritakan keluar, atau kalau seandainya masalah itu sudah cukup selesai di sekolah, ya selesai di sekolah. Ya, pokoknya berperilaku baiklah, tidak hanya di dalam sekolah yang langsung berhadapan dengan guru, tetapi ya di luar sekolah juga. Terus Penerapan sila keempat. Dalam musyawarah, apakah sudah saling menghargai pendapat antar orang? Sudah. Di sini semakin kesini semakin terbuka, anak-anaknya semakin mau bermusyawarah. Kalau ada masalah juga diselesaikan bareng. Kalau ada apa-apa juga mulai dibicarakan bersama. Gitu. Ini udah mulai terbuka kalau di SMK sekarang. Sudah kelima, bagaimana perilaku terhadap seseorang yang sedang meminta pertolongan? Meminta pertolongan, mulai sadar harus menolong anak-anak itu, tapi memang beberapa masih agak acuh ya sama temennya, jadi kayak temennya itu punya masalah dan lain sebagainya. Tapi kasus yang kemarin itu saya tanya ke salah satu siswa itu, ketika anak cowok ya itu curhat sama temennya, mungkin bebannya agak berat, tetapi dia sampai nangis. Nah, teman yang satunya yang diajak cerita itu seperti, ih jalanan kok nangis toh gitu. Jadi memang untuk pertolongan itu masih pilih-pilih mana yang harus ditolong gitu. Padahal semuanya itu atau siswa itu juga butuh pertolongan sejujurnya. Kesadaran untuk menolong sudah ada, tapi masih kurang. Terima kasih Bu atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata dan perilaku yang kurang baik. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.